Selamat sore, selamat datang beribadah kembali di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita, sebab kita tahu hanya oleh karena pertolongan Tuhan maka kita boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari rendahkan hati di hadapan, siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak masalah, tinggalkan persoalanmu. Sebab ketika kita datang ke tempat ini, kita tahu Tuhan akan terus bekerja dalam setiap perkara kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita angkat pujian, kita mau berdoa. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Anugerah yang besar Tuhan telah limpahkan bagi kami yang hanya sampai hari ini. Sebab itu kami beserta dengan jemaat-jemaatmu di tempat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin sepanjang hari ini kami ada melakukan pelanggaran, baik perbuatan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan di dalam hati kami ada yang jahat itu. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang memuji Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau meninggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami hari ini, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini merasakan sukacita yang luar biasa. Oleh karena Roh Kudus Tuhan menambah ruangan ini, Roh Kudus Tuhan memberkati ruangan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada pujian. Rohmu yang hidup penuhi. Haleluya.
Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat sorak-sorai kami, lewat tepuk tangan kami mau agungkan nama Tuhan. Bagi kita yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya masih tetap undang kita untuk tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan tepuk tangan kita, dengan sorak-sorai kita, dengan sukacita kita. Haleluya. Kita mau pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan dengan Tuhan Yesus. Hosiana, Hosiana, haleluya. Sama-sama 1, 2, 3. Hosiana, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masih bagi berdiri Bapak Ibu. Kita tetap masih angkat pujian untuk Tuhan. Sebab setiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memegang setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya.
menopang setiap tangan-tangan orang yang percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekarang buka ruang kesaksian. Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, mungkin sepanjang minggu ini ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang kita rindu dibagikan untuk kita yang ada di tempat ini. Waktu dan tempat akan kami persilakan Bapak Ibu. Yang mau kesaksian, waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Shalom. Izin saya berdiri di hadapan Tuhan terlebih di hadapan hamba Tuhan tempat ini. Izin saya berdiri, saya sedikit bersaksi. Adik saya suara sebelumku, tapi kami itu sudah menganggap adik kandung sendiri. Beberapa bulan ini dia sudah di rumah sakit. Kalau tempur mulutnya ini kosong, jadi kalau di ponis dokter itu sudah kanker tulang. Jadi kemarin itu dia udah berobat ke Jakarta. Adik saya ini laki-laki, jadi dia itu nggak mau diamputasi. Dia jawab, "Kak, nanti nggak ada perempuan yang dekat sama aku," begitu. Jadi setelah di Jakarta, jadi orang dokter yang nggak mau menahan pasien karena dia nggak mau karena adik saya ini nggak mau diamputasi kakinya. Jadi dokter membuat surat penolakan pasien. Jadi sekarang mereka posisinya sekarang di rumah sakit Medan sudah seminggu. Jadi tadi saya telepon sama saudara saya di sana. Adik saya ini sudah mau diamputasi kakinya, rencananya besok mau diamputasi. Jadi sih saya berdiri dalam Tuhan, berdoa ke Tuhan dan jemaat tempat ini, kami sekeluarga minta dukungan doa supaya adik saya ini disembuhkan. Apapun rencananya besok, karena saya tidak bisa melihat dari sini, mulai dari awalnya sakit, saya hanya bisa berdoa supaya saya ini bisa pulih seperti pria lainnya, bisa berjalan normal. Dan dana yang dibutuhkan besok supaya Tuhan yang cukupkan. Dan kalau kami bilang orang bapak udah kami, jadi udah kami sama anak udah kami biar bisa dikuatkan di sana, biar mereka. Jadi sekarang mereka sebenarnya orang Batam. Jadi karena apa? Jadi mereka sekarang udah pisah. Muda saya menjaga adik saya di Batam. Jadi mereka bisa karena anak muda saya menjaga adik saya yang sakit di Medan. Jadi di sini saya dan berdoa buat anggota tempat ini. Apapun rencana dokter besok supaya Tuhan yang lancarkan dan adik saya ini bisa pulih dan bisa melanjutkan sekolah sebagai bertamat sekolah. Tapi gara-gara sakit penyakit yang dialami sekarang, jadi itu tanggung. Sebenarnya dia kelas 3 SMK di STM, tapi karena dia sakit, jadi sekolahnya ditunda dulu. Kemarin saya nelfon, "Dek, gimana sekolahmu?" Jadi dia jawab, "Aku bisa sekolah, gimana aku sekolah? Kakiku nanti teman-temanku nggak ada yang dekat sama aku," kayak gitu. Jadi kemarin aku ngomong sama kakak Reva, "Kak, bisa nggak aku minta dukungan dari Bapak Gembala di sini supaya saya bisa didoakan, bisa dijamah Tuhan sakit penyakit yang dialami." Dan pagi sebenarnya saya mau ibadah, mau bersaksi, tapi mungkin ada pesanan keteringan. Jadi saya sore ini saya sempatkan untuk beribadah dan bersaksi di tempat ini. Jadi itu saja yang saya saksikan. Biarlah Tuhan yang menjamah di saya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesaksian ibu ini meminta dukungan doa buat
Setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, secara khusus dari Bapak Gembala Sidang, supaya kita boleh berdoa buat adik sepupunya yang rencananya akan dioperasi, diamputasi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita berdoa dan yang boleh Tuhan melakukan ujian semoga ya sebelum diamputasi itu melakukan perkara yang luar biasa. Jadi apapun keputusannya, ya, sekalipun diamputasi, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan kepercayaan dirinya. Tuhan memulihkan kepercayaan diri adik sepupu dari kakak ini, supaya dia bisa menerima keadaannya, ya, supaya dia bisa menerima keadaannya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau masih ada satu orang lagi, ada. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita mohon satu pujian sebagai kesaksian kita bersama-sama. Segala perkara-Mu Tuhan lebih baik. Biarlah ini menjadi pujian kesaksian buat kita bersama-sama. Apapun perkara yang kita hadapi, ketika kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkata. Ketika Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat merendah. Sebab itu mari, segala perkara, segala
Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kau lah Tuhan yang membela setiap hidup kami. Ketika hidup kami hilang pengharapan, Tuhan selalu setia kepada kami. Bila Tuhan terus ada di pihak kami, maka Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau belajar akan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid kepada kami, sehingga firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Kami lakukan, kami terapkan dalam hidup kami, sehingga yang nampak dalam hidup kami hanya Yesus. Sebab kami diciptakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu hari ini mengubahkan kehidupan kami, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Hari begitu cepat, kita sudah masuk di bulan November yang minggu terakhir. Cepat sekali, hari-hari begitu cepat, dan sebentar lagi sudah masuk Desember. Biasanya kalau Desember itu hari yang menyenangkan. Mereka katakan di tahun ini menyenangkan, tapi karena pandemi konsepnya beda. Konsep Natal tahun ini beda, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar tentang taat. Saya akan sampaikan tentang satu kebenaran firman Tuhan, belajar untuk selalu taat. Kita akan belajar untuk selalu taat. Nah, itu tema khotbah saya hari ini, belajar untuk selalu taat. Kalau saya tanya, taat itu mudah atau susah? Susah. Taat itu mudah atau susah? Susah. Memang benar susah. Saya setuju. Susah, karena apa? Kenapa sih susah kan gitu? Kenapa susah? Ternyata sejak kita masih kecil dulu, ketika kita keluar dari kandungan ibu kita lahir sebagai seorang anak kecil, ternyata sifat tidak nurut, tidak taat, pemberontak sudah ada ternyata. Karena apa? Itu sifat dasar manusia. Jangan tanya belajarnya di mana, karena itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Sejak kecil, anak kecil pun itu sudah punya sifat dasar dalam hidupnya, taat, tidak nurut, tidak taat, memberontak, itu ada. Oleh sebab itu, untuk kita taat dalam kehidupan kita, kalau kita, karena belajar taat itu tidak mudah. Tidak mudah. Belajar untuk selalu taat ini tidak mudah. Tapi kita perhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ternyata, Bapak Ibu Saudara, sekalipun belajar untuk selalu taat itu susah, itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau hidup kita memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita taat. Supaya apa? Supaya apa?
apa? Kenapa sih Tuhan pengen setiap kita untuk selalu hidup dalam ketaatan, supaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata lewat hidup kita masing-masing. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan mau kita taat dalam hidup kita? Supaya apa? Kita melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata lewat hidup kita. Nah, ternyata kalau kita selalu taat, untungnya besar. Kalau kita mau belajar selalu taat dalam hidup kita, untungnya besar. Yang pertama, untungnya Tuhan itu ada di pihak kita. Itu untung yang pertama. Ketika kita mau belajar selalu taat di dalam Tuhan. Yang pertama, untungnya buat kita itu adalah Tuhan selalu ada di pihak kita. Kalau Tuhan selalu ada di pihak kita, berarti siapa lawan kita? Tidak ada. Kan luar biasa. Itu untungnya. Kalau kita mau selalu belajar taat kepada Tuhan, yang pertama untung buat kita itu Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang kedua, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kenapa saya katakan nyata? Ketika orang itu belajar selalu taat dalam kehidupannya, taat dalam melakukan setiap perintah Tuhan, taat dalam melakukan setiap hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Amin. Itu yang keuntungan kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ternyata kalau kita mau belajar selalu taat kepada Tuhan, maka untungnya itu besar. Kita buka kitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Kita akan belajar pelan-pelan. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Ini ayat luar biasa, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti di sini ada batasan. Tuhan sedang tantang kita, apa yang akan kamu diskusikan dengan aku? Apa yang akan kau katakan semuanya dengan aku? Apa yang menjadi beban berat masalahmu? Tuhan sedang tantang kita, apa sebab itu? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tuhan sedang tantang kita hari ini. Apa yang mau kamu diskusikan tentang aku? Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Ayat selanjutnya dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kuncinya itu adalah jika Allah di pihak kita, maka siapakah kita? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan di pihak kita, ketika Allah di pihak kita, nah posisi ini ketika terjadi dalam kehidupan kita, maka kuasanya dahsyat. Ketika Allah di pihak kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti Tuhan buat berhasil dalam hidup kita. Ketika Allah di pihak kita, maka tidak ada satu pun rintangan yang akan menghalangi kita. Karena apa? Allah selalu menyertai kita. Allah selalu berada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan di pihak kita itu artinya begini. Kata Tuhan di pihak kita, Allah di pihak kita, itu artinya berarti posisi kita ini di posisi Tuhan. Arti kata Allah di pihak kita, yang pertama berarti kita ini di posisinya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada di sudut pandang Tuhan. Arti Allah di pihak kita yang ketiga berarti kita
Tuhan di tempat di mana Tuhan berdiri. Wih, dahsyat saudara. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena ayat ini, jika Allah di pihak kita, itu artinya di mana Tuhan ada, di situ kita juga ada. Di mana kita berada, jika Allah di pihak kita, maka Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, apapun yang kita lakukan pasti tujuannya berhasil. Nah, untuk posisi ini Tuhan Allah ada di pihak kita. Posisi supaya Allah ada dalam kehidupan kita, syaratnya hanya cuma satu: taat kepada Tuhan. Untuk posisi jika Allah di pihak kita, syaratnya cuma satu, lain tidak lain adalah kita mau selalu belajar taat kepada Tuhan. Untuk posisi ini terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain. Caranya cuma satu: taat kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau taat. Karena ketika sudah, jika Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Setan tidak akan berani melawan kita. Setan pun tidak akan berani mendekati kita. Karena apa? Allah yang selalu ada di pihak kita. Di mana kita berdiri, di situ juga Allah ada. Itu artinya jika Allah di pihak kita, itu artinya kita sedang berdiri bersama Tuhan di tempat Tuhan berdiri. Luar biasa besar. Berarti kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan bersama dengan kita. Tidak perlu takut. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, artinya kita sedang berdiri bersama dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan berdiri. Ini luar biasa, besar. Ketika ini, posisi ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan luar biasa. Ketika kita mau belajar dalam hidup kita untuk taat kepada hukum dan perintah Tuhan, ternyata itu juga menghasilkan satu keuntungan yang besar dalam hidup kita. Ketika kita mau belajar taat, ketika kita mau belajar memposisikan diri kita untuk Allah di pihak kita, maka kita perlu taat dalam hidup kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini memiliki satu keuntungan yang besar. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada hukum dan setiap perintahnya, itu menghasilkan sebuah perlindungan dalam hidup kita. Nah, ini yang dibutuhkan kita hari-hari ini. Di tengah pandemi ini, perlindungan Tuhan itu yang kita butuhkan. Proteksi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau terus dalam perlindungan Tuhan, ayo kita taat kepada Tuhan. Selalu belajar taat. Apa yang Tuhan katakan, ayo kita hidupi firman Tuhan ini. Sehingga apa? Dalam hidup kita, Tuhan selalu memberi kekuatan. Dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan perlindungan. Ternyata dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau belajar, kita hidup dalam sebuah ketaatan. Tapi saya sampaikan lagi, memang tidak mudah. Tapi Tuhan mau setiap kita mau taat kepada Tuhan. Selalu belajar, selalu taat. Belajar selalu taat dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau belajar taat dalam situasi apapun, maka Tuhan akan selalu ada. Dan ketika sudah Tuhan Allah di pihak kita, maka penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan
Bukti kalau Tuhan itu ada di pihak kita. Kita mau belajar di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Saya kasih contoh nih. Bukti kalau Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Kita lihat firman Tuhan hari ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Kita lihat respon Daud seperti apa. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18 dikatakan, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Artinya Bapak Ibu Saudara, musuh sudah di depan mata. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Tidak masuk akal yang dilakukan Daud. Musuh sudah mendekat, musuh sudah mengepung untuk menangkap Daud. Tapi yang uniknya di sini, yang tidak masuk logikanya di sini, Daud malah pergi ke kubu pertahanan. Logikanya kalau satu kerajaan ketika mau diserang oleh musuh, maka Daud harus pilih panglima-panglimanya yang pintar perang. Dia akan pilih tentara-tentara yang pintar berperang, mengumpulkan semuanya, atur strategi supaya kita bisa mengalahkan orang Filistin itu. Tapi Daud tidak berusaha. Padahal musuh sudah di depan mata. Ayat 18 dikatakan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, musuh sudah ada di depan mata. Tapi Daud malah pergi ke kubu pertahanan. Dia tidak menyiapkan strategi bagaimana supaya aku bisa melawan orang Filistin supaya menang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Coba apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Daud, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ini strategi yang konyol kalau saya pikir. Musuh sudah di depan mata, kerajaannya sudah dikepung. Bukan dia melawan untuk berperang, tapi malah dia bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku harus maju melawan orang Filistin itu atau tidak? Kau serahkan mereka ke dalam tanganku atau tidak? Wih, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari kalimat ini, Daud sedang memposisikan dirinya agar Tuhan ada di pihaknya. Daud memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku maju apa enggak? Tuhan, orang-orang Filistin itu kau serahkan kepada Bunda. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, Daud sedang memposisikan dirinya agar Tuhan ada di pihak dia. Ini luar biasa. Sekalipun hubungan Daud dengan Bapa di surga itu sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Daud ini memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi saya mengatakan Daud tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Bapa di surga
untuk dia mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Ini loh bukti bahwa Daud ini sangat khusus di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud punya kedudukan khusus di hadapan Bapa di surga. Ini Tuhan sendiri yang ngomong berusaha. Tapi kan diperhatikan, ketika Daud dalam masalah, karena ini masalah buat Daud. Ketika Daud mengalami satu masalah, dia sedang mau dikalahkan oleh orang Filistin. Daud punya ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan kepandaiannya dalam hal berperang. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 19 tadi yang pertama, bertanyalah dia kepada Tuhan. Luar biasa. Hebat sekali Daud ini, Bapak Ibu sekalian. Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Sekalipun Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, Daud punya kedudukan khusus di hadapan Tuhan. Daud bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sertai aku, Tuhan tolong aku mau maju melawan orang-orang Filistin itu. Nah ini loh kadang ini doa kita. Kita selalu terus minta Tuhan sertai kita terus, tanpa hidup kita mau belajar untuk taat melakukan setiap perintah Tuhan. Contoh ini, Daud ini adalah orang yang sangat taat di hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapan Tuhan dia punya posisi khusus, dia tidak memanfaatkan itu. Justru malah dia terus bertanya kepada Tuhan. Ini hebatnya Daud. Nah sekarang kita mau belajar, apa sih motivasinya Daud dia bertanya kepada Tuhan. Kita kan perlu tahu apa yang ada di dalam dasar hatinya Daud ketika dia mengalami masalah, dia bertanya kepada Tuhan. Nah ternyata saya temukan ada 3 hal. Apa yang menjadi alasan Daud bertanya kepada Tuhan? Yang pertama, alasannya Daud sangat mengandalkan Tuhan. Luar biasa manusia. Daud tidak mengandalkan kekuatan tentaranya. Daud tidak mengandalkan pengalamannya dalam mengalahkan musuh. Tidak. Dia mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa manusia. Daud ini punya kedekatan sangat dekat kepada Tuhan. Nah alasan yang pertama kenapa Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Yang pertama karena dia sangat mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa sih alasan Daud bertanya kepada Tuhan? Daud tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Tuhan. Artinya apa? Daud ngerti betul. Dia sedang memposisikan dirinya ketika Tuhan ada di pihak kita, ke pihak Daud. Maka ketika Tuhan suruh maju, maka yang akan memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Ini luar biasa. Daud ngerti betul ini. Ketika Tuhan ada di pihakku, maka apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan, maka aku akan lakukan dan pasti menang. Satu keyakinan iman yang luar biasa manusia. Dan ini teladan yang luar biasa. Itu yang kedua.
alasan Daud bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, alasan Daud kepada Tuhan itu apa? Bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Daud percaya bahwa Tuhannya lebih hebat, lebih cerdik, pintar dari semuanya itu. Makanya Daud bertanya kepada Tuhan. Ini orang luar biasa. Sekalipun dia punya kedudukan khusus di hadapan Tuhan, dia tidak memanfaatkan itu. Justru dia bertanya kepada Tuhan. Masalah yang dia sedang hadapi, musuh ada di depan mata, tapi dia sempat untuk bertanya kepada Tuhan. Dan ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka jawab Tuhan apa? Kita buka di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 tadi. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Ayat 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Jawab Tuhan apa, Bapak Ustaz? Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka jawab Tuhan apa? Jelas, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan kata pasti, Bapak. Jika Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Kata pasti ini itu tidak ragu-ragu, pasti terjadi, pasti tergenapi, pasti menang. Satu keyakinan. Dan itu jawaban Tuhan ketika Daud bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Israel menang dan Filistin karena Daud punya ketaatan yang luar biasa. Karena apa? Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Tapi yang namanya musuh tidak pernah menyerah kalah. Seperti musuh kita. Musuh setiap kita orang percaya siapa? Bukan saudara kita, bukan. Tapi apa? Setan. Musuh kita itu setan, iblis. Iblis itu juga tidak pernah menyerah kalah, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita, maka dia akan mundur. Dia akan cari satu kesempatan untuk bisa menghancurkan setiap kehidupan kita. Nah, kita mau lihat lagi di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-22. Yang pertama, masalah Daud selesai. Tuhan berikan kemenangan. Karena apa? Tuhan katakan kepada Daud, majulah. Maka Tuhan akan berikan kemenangan. Dan itu digenapi. Israel menang, Filistin kalah. Karena Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, kita mau coba lihat di ayat 22, Bapak Ustaz. Masih di dalam 2 Samuel 5 ayat 22. Nah, ternyata di ayat 22 ini, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencak di lembah Efraim. Ternyata ketika penyerangan yang pertama orang Filistin kalah. Makanya saya katakan yang namanya musuh itu tidak pernah menyerah kalah. Dalam ayat 22, orang Filistin kembali menyerang dan mau menangkap Daud. Artinya Daud mengalami dua masalah yang sama. Orang Filistin, Daud sedang mengalami masalah yang sama, menurut saya. Kalau yang pertama tadi sudah menang, tapi ayat 22 dikatakan lagi, muncul lagi masalah ini. Orang Filistin nyerang lagi, menurut saya. Wajar enggak kalau Daud gunakan cara yang pertama untuk mengalahkan orang Filistin? Wajar ya? Wajar. Oh, yang pertama kan kamu sudah kalahkan
dengan cara ini yang disuruh Tuhan maju, maka aku akan bawa tentaraku, aku akan pilih panglima-panglima yang pintar berperang, aku akan maju. Itu logikanya. Tapi Daud tidak melakukan hal itu, Bapak besar. Daud kembali lagi bertanya kepada Tuhan. Masalahnya sama. Orang Filistin mau menyerang dia dan menangkap dia ketika Tuhan pilih dia menggantikan Saul menjadi raja. Masalah yang satu tadi Tuhan suruh maju dan berikan kemenangan. Dan di ayat 22 muncul lagi masalah ini. Tadi saya katakan wajar kalau Daud menggunakan cara yang pertama untuk mengalahkan orang Filistin, karena masalahnya sama kok. Orang-orang Filistin lagi. Tapi kita perhatikan ayat 23. Daud tidak melakukan hal itu. Dia tidak menggunakan cara yang sama untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi ayat 23 ini yang dilakukan oleh Daud. Ternyata Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Luar biasa. Masalah yang sama. Kalau kita menghadapi masalah yang sama, Tuhan masalah sudah selesai. Masalah satu belum selesai, muncul yang lain. Orang cenderung manusia itu panik. Masalah yang ini belum selesai, muncul lagi yang kedua. Masalahnya sama lagi gitu kan. Nah, kita mau belajar seperti Daud. Daud sedang mengalami masalah yang sama, tapi dia orang yang paling taat kepada Tuhan. Dan ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia tanya lagi kepada Tuhan lebih besar, dan Tuhan menjawab. Nah, kalau yang kedua jawaban Tuhan beda. Kalau yang pertama dia 19 hari disuruh maju, tapi ayat 23 beda jawabannya. Tetapi dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. Ini sebenarnya tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Strategi yang dipakai Tuhan ini sangat unik. Tidak masuk akal. Musuh kok diserang dari belakang, tidak mungkin menang. Justru kita yang kalah. Tapi cara ini, model perang begini yang dipakai Roh Kudus untuk bisa membuat Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan perintahkan, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. Model perang yang tidak lazim. Tapi ini cara Tuhan untuk mengajar Daud, memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Unik, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita mesti selalu taat kepada Bapa di surga. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, ayo kita melakukan itu. Karena apa? Karena Bapa di surga lebih ngerti strategi untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberikan strategi untuk supaya hidup kita selalu menang, untuk menyelesaikan masalah kita. Maka Tuhan tidak kekurangan cara, karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kreatif. Ini luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita sedang mengalami masalah, ayo kita mau seperti Daud, libatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan terus memberikan cara-cara yang kreatif, yang tidak sama. Ketika Daud yang pertama mengalami kemenangan, yang kedua Daud sedang mengalami hal yang sama, cara Tuhan beda lagi untuk membuat
Daud ini takjub kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita lihat di ayat yang ke-25. Ini hasilnya saudara. 2 Samuel pasal 25 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian. Strategi yang tidak masuk akal tadi yang dikatakan Tuhan, kamu harus serang tentara orang Filistin dari belakang. Daud punya kata-kata yang luar biasa. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka perhatikan ini, Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Mispa. Luar biasa, bisa. Sekalipun tidak masuk akal strategi uniknya, tapi kalau ini sudah menjadi cara Tuhan, seperti pujian tadi, tidak ada yang sanggup untuk, tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sikap Daud ini yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Maka hasilnya kita akan memukul kalah setiap persoalan-persoalan kita hanya karena kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Libatkan Tuhan terus dalam hidup kita. Libatkan Tuhan terus dalam setiap persoalan kita. Karena apa? Cara Tuhan itu cara yang spektakuler. Kadang memang tidak masuk akal, tapi kalau itu sudah menjadi cara Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Kita akan mengalahkan setiap persoalan-persoalan. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, ada 3. Saya mau sampaikan kepada kita. Kesimpulannya, ayo kita mau belajar selalu taat kepada Tuhan. Kesimpulan yang pertama, kenapa kita harus taat? Yang pertama, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia dalam hal intelektual, kejeniusan, pengalaman dalam hal apa saja, setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia dalam hal intelektual, dalam hal kejeniusan, pengalaman dalam hal apa saja, sejam setelah kita ada di tempat ini, ketika kita keluar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita berusaha. Amin. Karena apa? Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling ngerti kehidupan kita setelah kita keluar dari tempat ini. Setelah kita keluar dari gereja ini, Tuhan ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia tidak tahu. Sehebat apapun orang itu, dia tidak ngerti. 1 detik setelah ini, apa yang terjadi? Dia tidak ngerti. Tapi Tuhan tahu itu semua dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, ayo kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan. Karena apa? Tuhan yang paling tahu kehidupan kita setelah ini. Sejam setelah ini, 1 menit setelah ini, 2 jam setelah ini, Tuhan ngerti betul. Oleh sebab itu, ayo kita mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Yang kedua, antara kita dengan musuh kita, setan, siapa yang penting istirahat? Sekali lagi, antara kita dengan musuh kita setan, siapa yang perlu istirahat? Siapa yang bisa? Ya kita kan gitu. Masa kita mau tidak pernah istirahat setiap hari gitu? Maka kita terus melek terus gitu, tidak perlu istirahat.
sadar kalau kita sadar bahwa musuh kita ini tidak pernah tidur dan kita perlu tidur, perlu istirahat. Bayangkan kalau kita tidur 10 menit saja, apa yang sudah dilakukan oleh si setan ini, si pendusta ini? Kita kan nggak ngerti. Kita tidur 10 menit, bayangin karena setan ini tidak pernah tidur. Sedetik pun dia tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Ayo kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ini pesan Tuhan kepada kita. Setan ini tidak pernah tidur, tapi kita perlu istirahat. Nah ini, Tuhan berkata begini, sadarlah yang bicara lawanmu itu tidak pernah tidur. Si iblis itu tidak pernah tidur. Sadarlah itu. Musuhmu yang tidak kelihatan itu tidak pernah tidur. Kita harus sadar itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tapi melawan iblis yang musuh kita yang tidak kelihatan ini, caranya hanya satu. Dengan iman yang teguh, kita memiliki ketaatan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Sebab kami tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus sadar, pemirsa, musuh kita ini tidak kelihatan. Kita terus berjaga-jaga. Setan tidak pernah istirahat, tapi kita pernah istirahat. Nah oleh sebab itu, dalam kita istirahat mungkin 10 menit saja kita istirahat. Kita berpikir, apa yang sudah setan lakukan? Karena dia tidak pernah tidur. Nah inilah pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam 10 menit istirahat, ini dibutuhkan sebuah ketaatan untuk kita mendengar instruksi komandan kita, untuk kita mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dalam strategi perang, peperangan itu mungkin satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain. Kemenangan mereka bukan terletak pada kecanggihan senjata mereka, hebatnya pasukan mereka, tapi ada satu komando di sini. Ada satu panglima yang terus memberikan komando. Maju, maju. Bayangin kalau prajurit itu tidak taat kepada komandannya, apakah dia bisa menang? Tidak bisa. Ketika komandannya berkata, ayo maju, malah apa prajurit yang mundur, maka nggak akan terjadi kemenangan. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kita perlu sadar, musuh kita yang tidak kelihatan itu berjalan keliling setiap hari. Iblis tidak perlu pasang CCTV untuk tahu apa yang kita lakukan. Iblis ngerti betul itu, apa yang terjadi dalam kita. Oleh sebab itu, kita mau terus sadar, berjaga-jaga. Dibutuhkan sebuah ketaatan supaya apa? Kita terus mendengar. Setelah kita bangun dari istirahat, kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup, apa yang Tuhan instruksikan dalam hidup. Maka ketika kita lakukan itu, maka si pencoba ini tidak akan menelan kita. Kita tidak akan mengalami kekalahan. Yang ketiga, kenapa kita harus taat? Sehebat apapun senjata peperangan rohani kita yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17, yaitu di situ dikatakan berdirilah teguh, berikan tunggallah kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkaki kasut kerelaan dan sebagainya yang disampaikan di Efesus 6 ayat 10. Tanpa ketaatan senjata itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya.
Kalau kita tidak pernah lihat musuh kita lihat kita, siapa yang kalah? Kita tidak pernah lihat musuh kita, tapi musuh kita lihat kita, siapa yang kalah? Kita yang kalah. Seperti COVID-19 ini, kita tidak tahu COVID-19 itu modelnya seperti apa. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia nyerang dari kiri kanan, kita nggak tahu. Nah inilah pentingnya dibutuhkan sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Kita perlu taat di dalam hidup kita. Kalau kita sadar musuh kita tidak kelihatan, kalau kita tidak taat, habis hidup kita. Kalau kita sadar musuh kita tidak kelihatan, musuh kita tidak pernah tidur, kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, habis kita, hancur hidup kita. Oleh sebab itu kunci mukjizat dan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya itu terletak pada ketaatan mutlak. Kalau engkau pengen terjadi mukjizat dalam hidupmu, kalau engkau pengen terjadi kemenangan dalam hidupmu, mari selalu belajar untuk taat kepada Tuhan. Selalu belajar untuk selalu taat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Kita mengikuti apa yang teladan yang Daud sudah lakukan. Dia selalu melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dia selalu bertanya kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan terus. Dan akhirnya kemanapun Daud pergi, kemanapun Daud berperang, Tuhan selalu berikan keberhasilan. Karena apa? Tuhan selalu melibatkan. Daud selalu melibatkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita melihat ketaatan Daud yang begitu luar biasa. Dia selalu mengerjakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu belajar untuk selalu taat. Kita tidak ngerti apa yang akan terjadi setelah kita keluar dari tempat ini. Tapi Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu kita mau terus belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih ngerti kita. Tuhan yang lebih ngerti strategi-strategi apa yang harus kita pakai untuk membuat kehidupan kita selalu menang dalam setiap persoalan. Oleh sebab itu ayo kita mau belajar. Saya mendorong setiap kita untuk kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Taat ini saya sering sampaikan, dibaca dari depan, dibaca dari belakang, bunyinya sama. Betul ya? Dibolak balik sampai gosong pun bunyinya tetap sama loh bisa. Dibaca dari depan, dibaca dari belakang, bunyinya sama taat. Artinya ini wajib, tidak boleh ditawar. Kalau lombok bisa ditawar, tapi kalau taat tidak boleh ditawar. Saudara kita sudah ngerti, wajib. Dan kita harus wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mudah, tapi kita mau belajar untuk selalu taat. Amin. Buat kebenaran Tuhan. Mari kita mau merenungkan kebenaran Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu kebenaran yang luar biasa. Tuhan mengajar kami untuk kami selalu taat kepada Tuhan. Kami belajar seperti Daud yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap masalah yang Daud alami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Kadang kami menggunakan cara-cara kami sendiri tanpa kami bertanya kepada Tuhan. Kadang kami mengambil keputusan sendiri tanpa kami melibatkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini kami disadarkan oleh Tuhan, karena Engkau yang paling mengerti kehidupan kami. Engkau yang sangat mengerti cara-cara yang Tuhan mau gunakan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Persoalan kami satu dengan yang lainnya itu caranya beda-beda ketika Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah ketaatan. Ayo
mau libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau libatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita, masalah kita. Maka ketika engkau belajar hidup selalu taat, melibatkan Tuhan, kita sedang memposisikan diri kita. Tuhan ada di pihak. Dan firman Tuhan hari ini berkata, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Terima kasih Bapak. Satu kebenaran yang luar biasa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus yang terus bicara dalam hidup kami. Membuat kami mengerti, membuat kami melakukan setiap perintah Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa bawa dan persembahan itu bisa dibagikan ke semua. Jangan lupa hari ini minggu terakhir kita mengumpulkan celengan 1000 sehari. Kita kumpulkan, nanti bisa dikoordinir oleh Budi di belakang. Untuk celengan kita ya 1000 sehari, setiap minggu terakhir kita akan kumpul. Berapapun itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pembangunan kita di tempat ini. Dan pengumuman selanjutnya besok jam 10 itu ada jaringan doa sekota di tempat ini. Jadi yang bawa Tuhan sebagai baru itu akan berdoa di tempat ini jam 10 sampai jam 11. Jadi paling lama sampai jam 12. Jadi besok jam 10 ada jaringan doa sekota. Itu bertempat kita di tempat ini di gereja kita. Nah mungkin itu aja pengumumannya. Bagus sekarang. Mari kita membangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami memuji bersama. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Ulang-ulang